Hari ini, kita akan menjelajahi dunia serangga yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Tahukah kamu? Serangga adalah kelompok hewan yang sangat menarik dan paling mendominasi kehidupan di planet kita. Dengan lebih dari 1 juta spesies yang diketahui, serangga adalah kelompok terbesar hewan di dunia. Mari kita lihat lebih dekat tentang serangga. Ya, serangga adalah anggota kelas insekta dalam filum Arthropoda. Mereka memiliki tubuh yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan perut. Selain itu, mereka juga memiliki 3 pasang kaki, sehingga secara keseluruhan, serangga memiliki 6 kaki yang memungkinkan mereka bergerak dengan cepat dan lincah. Salah satu ciri khas serangga adalah adanya sepasang antena di kepala mereka. Antena ini berfungsi untuk membantu serangga dalam mengenali bau, rasa, dan sentuhan di sekitar mereka. Selain itu, hampir semua serangga memiliki sayap, meskipun tidak semua serangga terbang. Sayap ini memungkinkan mereka untuk berpindah tempat, mencari makanan, dan mencari pasangan pada saat musim kawin. Sebagian serangga menggunakan getaran untuk berkomunikasi dengan anggota kelompoknya. Misalnya, lebah madu menggetarkan sayap mereka di dekat sarang untuk memberitahu koloni tentang lokasi sumber nektar. Mata serangga dapat berbeda jumlah dan bentuknya, dari beberapa mata sederhana hingga mata majemuk yang kompleks. Mata majemuk memungkinkan serangga melihat banyak sudut dan memungkinkan mereka mengenali gerakan dengan sangat baik. Mari kita lihat struktur mata majemuk pada serangga. Setiap mata serangga disebut dengan omatidium yang berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Bagian yang terluar adalah kornea. Lalu kerucut kristalin. Bagian dalam adalah fotoreseptor. Setiap omatidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang berbeda-beda. Semua informasi dari setiap omatidium kemudian akan digabungkan dalam bentuk bayangan mosaik yang menyusun seluruh pandangan serangga. Sebagian serangga memiliki mata yang luar biasa. Sebagai contoh, lalat memiliki sekitar 4.000 lensa mata yang disebut omatidia. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi gerakan dengan cepat dan memiliki penglihatan yang lebih tajam daripada manusia. Lalu, serangga memiliki berbagai jenis makanan, tergantung pada spesiesnya. Beberapa serangga adalah herbivora, yang hanya makan tumbuhan. Contohnya adalah kupu-kupu yang suka mengisap nektar dari bunga atau belalang yang memakan daun tanaman. Ada juga serangga yang karnivora, yang memakan serangga lain atau bahkan hewan yang lebih kecil daripada mereka. Misalnya, kepik memangsa kutu dan serangga kecil lainnya. Ada pula serangga omnivora, yang makanan mereka mencakup baik tumbuhan maupun serangga lain. Serangga, seperti lebah madu dan semut, memiliki sistem sosial yang kompleks. Mereka memiliki tugas yang terbagi-bagi di dalam koloni, seperti pekerja, penjaga, dan ratu. Serangga lain memiliki strategi hibernasi yang unik. Misalnya, kupu-kupu monark melakukan migrasi panjang setiap tahun untuk menghindari cuaca dingin. Sementara lainnya memasuki fase dormansi di bawah tanah selama musim dingin.
Cara bermetamorfosis adalah salah satu hal menarik tentang serangga. Berbeda dengan manusia yang mengalami pertumbuhan secara bertahap, serangga mengalami proses metamorfosis yang melibatkan perubahan bentuk tubuh yang dramatis. Ada dua tipe metamorfosis pada serangga. Metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang drastis selama siklus hidupnya. Serangga dalam kelompok ini melalui 3 tahap utama, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Nimfa adalah bentuk antara dari serangga yang mirip dengan dewasa tetapi belum memiliki sayap. Nimfa terus berkembang dalam ukuran hingga akhirnya menjadi dewasa. Contoh serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Metamorfosis sempurna terjadi pada serangga yang mengalami perubahan bentuk tubuh yang drastis dari tahap larva hingga dewasa. Siklus hidupnya terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Larva adalah tahap pertama setelah menetas dari telur dan biasanya memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan dewasa, misalnya seperti ulat atau larva keong. Setelah melalui beberapa kali pergantian kulit, larva memasuki tahap pupa, di mana mereka berada dalam kantong pelindung dan mengalami proses transformasi menjadi dewasa. Tahap dewasa adalah saat serangga berada dalam bentuk yang paling dikenal oleh kita, dengan sayap yang lengkap dan siap untuk berkembang biak. Dengan berbagai bentuk, warna, dan perilaku yang beragam, serangga adalah kelompok hewan yang menakjubkan untuk dipelajari. Mereka memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai dekomposer yang menguraikan bahan organik mati, serta sebagai penyerbuk bagi banyak tumbuhan. Namun, serangga juga bisa menjadi hama bagi pertanian dan tanaman. Oleh karena itu, pengendalian hama serangga menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dalam ekosistem. Selain itu, beberapa serangga juga menjadi sumber makanan bagi hewan lain seperti burung dan mamalia. Beberapa serangga juga memiliki hubungan mutualisme dengan tumbuhan, di mana mereka saling menguntungkan satu sama lain. Misalnya, semut sering membantu menyebar benih tumbuhan saat mereka mengumpulkan makanan dari buah-buahan. Banyak serangga memiliki kemampuan menyamar yang hebat. Beberapa serangga meniru bentuk dan warna lingkungan mereka untuk menghindari pemangsa, sedangkan yang lain meniru serangga beracun untuk menghindari serangan. Spesies belalang memiliki kemampuan unik untuk melakukan gerakan melompat yang cepat dan akurat. Gerakan ini dikenal sebagai flipping dan membantu mereka menghindari pemangsa. Dalam menjalani hidupnya, serangga juga menghadapi berbagai ancaman, seperti perubahan habitat, polusi, dan perubahan iklim. Penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan habitat alami serangga agar mereka dapat terus berperan dalam ekosistem. Jadi, mari kita terus menjaga keanekaragaman hayati dunia serangga dan belajar dari peran penting mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Melalui pemahaman dan perhatian kita terhadap serangga, kita dapat membantu melestarikan ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan, untuk masa depan yang lebih baik bagi semua makhluk di bumi ini.